Halo adik-adik, wah udah hari Minggu nih. Yuk kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo semuanya. Adik-adik, gimana kabarnya di rumah masing-masing? Pasti sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, Lause adalah Lause Senli. Iya, Lause Senli. Jadi sekarang Lause akan menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi mau cerita tentang apa ya? Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Ratna. Nah, seorang anak ini lagi makan sebuah coklat. Dan pada saat ia makan coklat, cecenya datang. Terus cecenya ini bilang, "Dek, Cece boleh gak minta sedikit?" Terus si Ratna jawab, "Enggak boleh. Ini kan punya aku, bukan punya Cece. Cece kan bisa beli sendiri pakai duit Cece." Keesokan harinya, Cece ini membawa banyak sekali makanan. Dan pada saat si Ratna lihat Cece bawa banyak makanan, dia langsung nyamperin Cecenya dan bilang, "Ce, aku mau dong, aku mau." Nah, terus seorang Cece ini jawab, "Iya, aku udah siapin buat kamu kok, Dek. Itu nanti ambil aja ya di belakang." Terus si Ratna ini berpikir, "Kok Cece baik ya sama aku? Padahal kemarin kan aku gak kasih Cece coklat. Ternyata Cece baik sama aku. Cece sayang sama aku." Nah, adik-adik, ternyata cerita tentang Ratna ini juga ada loh di dalam Alkitab. Kira-kira apa ya? Nah, jadi ceritanya adalah tentang Raja Saul dan Raja Daud. Ada yang tahu kan pasti ini raja di mana? Iya, Raja Saul adalah raja pertama Israel dan Raja Daud adalah raja kedua Israel. Nah, jadi pada saat itu Raja Saul itu melihat Daud, tapi dia melihat bahwa Raja Daud ternyata hebat justru mengalahkan dirinya. Dan pada saat itu Raja Saul iri, Raja Saul ngambek, katanya, "Kok Raja Daud lebih hebat sih sama aku? Lebih hebat daripada diri aku." Terus Raja Saul punya rencana sama Raja Daud. Dan pada saat itu Raja Saul menyuruh Daud ke istananya. Dia memanggil Daud untuk menghadap dirinya. Kira-kira ngapain ya? Pada saat Raja Daud datang kepada Raja Saul langsung mengambil tombaknya dan ia menombak ke arah Raja Daud. Dan pada saat itu Raja Daud kaget dan dia akhirnya menghindar dari tombak itu. Dan pada saat ia menghindar, ia melarikan dirinya ke sebuah goa. Nah, pada saat Raja Daud melarikan dirinya ke goa, Raja Saul langsung mengirim pasukannya untuk mencari Daud. Dan pada saat mereka mencari Raja Daud, Raja Saul kecapean tuh. Dan pada saat itu juga ia beristirahat di sebuah goa. Pada saat Raja Saul istirahat di dalam goa, dia nggak tahu tuh, rupanya di sana ada Raja Daud yang sedang bersembunyi. Dan pada saat itu Raja Saul melihat, "Wah, ada Raja Daud. Ada Raja Daud." Dan pada saat itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Apakah dia membalas Saul dengan kejahatan? Atau dia justru nggak membalas itu dengan kejahatan? Apa ya? Dan pada saat itu adik-adik, Raja Daud melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada dia. Ia tidak membunuh, justru ia mengasihi Raja Saul.
Dan pada saat itu Raja Saul kaget dan ia sadar bahwa Raja Daud sangat baik kepada dia. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia benar-benar anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Dan pada saat itu adik-adik, Raja Daud melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada dia. Ia tidak membunuh, justru ia mengasihi Raja Saul. Nah, adik-adik, begitu juga kalau misalnya ada orang yang mengejek kita, ada orang yang memukul kita, ada orang yang menghina kita, kita nggak boleh bales itu dengan kejahatan. Kita nggak boleh mengejek dia lagi, kita nggak boleh membalas dia lagi, kita nggak boleh memukul dia lagi. Tapi kita harus mengasihi dia. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jadi adik-adik, pada hari Minggu ini kita belajar bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.